Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Ya, kali ini di ngopi kali ini kita berbeda, Ustaz. Kita ada di Heknya Sultan. Masya Allah. Angkringan Sultan ya. Angkringan Sultan 10 hewan yang mlebu. Iya. 20.000. 20.000 mlebu metu. Oh iya. 50.000 sak keluargamu. 1.000 sak tunanganmu. Yang penting jaga pergaulanmu. Nah, seperti pada tema kali ini kita menghadirkan Ustadz Faisal. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Oh iya. Mas Agung sehat? Sehat alhamdulillah. Neng warung kudu sehat Ustadz. Iya. Kita bisa nikmati icip-icip tanpa resiko. Iya. Ya alhamdulillah. Ini kita kenalkan dulu ya Ustadz. Pada kesempatan kali ini kan kita di Hek Sultan. Yeah. Kita ada di Mojosari, Mojodoyong, Kedawung, Sragen. Ancer-anceripun ada Pom Jamus. Kalau dari Jamus belok kanan. Kalau dari arah Munggur Jambangan beloknya ke kiri. Nanti sekitar 700 meter kiri jalan. Gede, megah. 10 hewan ini mlebu gitu. Mewah juga. Nah, mewah. Mepet sawah. Mepet sawah. Bayangan saya mewah itu ya, mewah itu Ustaz. Ternyata double kill. Iya. Mewah makanannya, mewah tempatnya, pelayanannya, dan juga mepet sawah. Iya. Ini kalau musim panen seru ini. Gitu ya Ustaz. Nah, pada kesempatan hari ini Ustaz, ini udah mulai siang, sudah mulai rame ini. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk belajar dari Ustaz. Kita mau bahas tentang pergaulan terus zina Ustaz. Iya. Puncak dari pergaulan yang tidak terkontrol oleh agama. Jadi akhir-akhir ini kan seliwar-seliwar. Ya dulu-dulu juga Ustaz. Cuman kan dulu nggak ada media sosial yang untuk mempublis apa itu pergaulan bebas. Nah sekarang kan sudah ada HP, ada aplikasinya. Nah yang ingin saya tanyakan kan sebenarnya dari zaman Adam Al-Quran turun lah. Dari ajaran Nabi Muhammad dari dulu sampai sekarang kan sama sebenarnya Ustaz. Iya. Cuman zamannya aja berbeda. Aturannya tetap sama Ustaz. Iya, yang syariatnya memang ada perbedaan. Ada perbedaan. Intinya sama. Intinya sama. Yang ingin saya tanyakan batas-batas pergaulan lawan jenis itu gimana Ustaz? Menurut pandangan Islam. Dalam pergaulan lawan jenis sebenarnya kalau kita kenal dengan lawan jenis atau menjalin muamalah dengan lawan jenis itu hukumnya mubah. Contoh kita jual beli dengan laki-laki perempuan atau kerja di suatu instansi ada laki-laki perempuan itu sebenarnya secara umum itu diperbolehkan. Cuman kita memang ada batasan tidak sak-sae gitu ya, campur baur kemudian dalam muamalah kok seperti itu bukan ajaran daripada agama kita kan seperti itu. Memang Allah menyampaikan kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Allah menyampaikan pertama ini di Quran surat An-Nur ayat 30 dan 31 ini perintah untuk ghudul basar. Ghudul basar. Menahan pandangan. Menjaga pandangan. Menjaga pandangan itu ya, yang fenomenal itu ya. Iya. Allah menyampaikan kullil mu'minina, katakan pada orang-orang mukmin laki-laki. Apa? Rasulullah untuk menyampaikan apa? Ya ghuddu min absarihim, supaya laki-laki itu menjaga, menahan pandangan mereka, wa yahfadzu furujahum, dan menjaga farjun, kemaluan. Syahwatnya. Iya, syahwatnya gitu kan. 31-nya Allah mengatakan wa kullil mu'minati, dan katakanlah pula untuk perempuan-perempuan kaum mukminin yaghdudna min absarihim, mereka juga untuk menjaga pandangan. Nek kita perhatikan nih Mas Agung, ternyata laki-laki dan perempuan ternyata fitrahnya seperti magnet. Iya yang benar. Saling tarik menarik. Besi dengan magnet kan saling tarik menarik gitu. Sehingga laki-laki memiliki daya tarik perempuan, perempuan memiliki daya tarik laki-laki. Kalau bahasanya anak zaman sekarang milenial itu gini Ustaz. Kalau laki-laki itu pengen mandang yang bikin tertarik. Tapi kalau cewek itu gimana caranya biar saya ini jadi bahan tertarik. Makanya kan media sosial sekarang isinya kalau wanita ya menonjolkan apa yang menjadi ketertarikan. Iya, seperti itu kan. Iya. Nah, maka di sini perintahnya yang kita perhatikan itu Allah menyampaikan untuk laki-laki dulu.
Mm-mm. 30-nya laki-laki untuk menjaga pandangan. Menjaga pandangan, kemudian diikuti dengan Menjaga kemaluan. 31-nya baru ke perempuan. Ternyata kalau kita perhatikan ini ya, semuanya itu ternyata dimulai dari seorang laki-laki yang tidak bisa menjaga pandangan. Wow. Kemudian diiringi dengan perempuan yang tidak bisa menjaga kehormatannya. Maka ayat ini turun. Iya. Ini bukan asbab nuzulnya. Bukan asbab nuzul, tapi oleh cerita. Ini kalau kita ambil hikmah dari ayat ini, ternyata seperti itu. Ada kayak gitu. Iya. Dalam kehidupan kita sehari-hari ini, Mas. Jadi seorang laki-laki dimulai dengan tidak bisa menjaga pandangan. Yang kedua, perempuannya juga tidak bisa menjaga pandangan dan kehormatan, sehingga terjadi yang namanya perzinahan. Perzinaan, perselingkuhan, dan seterusnya. Sembarang itulah. Iya. Kalau bahasa Jawa gini, kucing digereh. Iya. Kucing yang golek gereh, gereh. Sana, gitu kan. Langsung saja. Maka dalam Islam kan iktirabuz zina, mendekati zina itu kan dilarang. Benar-benar. Mendekatinya saja dilarang, gitu kan. Apalagi perzinaannya. Gitu. Allah sudah mewanti-wanti. Iya. Kasih pagar, kasih warning, dekatin aja nggak boleh. Kalau itu dalam bahasa gaulnya itu 1732. Apa itu? Itu surat ke-17, ayatnya 32 Al-Isra. Oke, 1732. Gini logikanya. Kita baru di zoo, baru di kebun binatang. Di situ ada kandang macan dan singa. Iya. Ada pagernya tuh kan? Ada batas. Jangan dekat-dekat pagar. Kok ternyata kita malah manek pagar mlebu ning jero. Masih acur remuk. Ya buat bancaan. Iya. Maka rambu-rambunya seperti itu 1732 tadi. Lah ini, maka di sini batasan pergaulan Islam laki-laki dan perempuan itu Allah sampaikan di An-Nur 30:31. Seorang laki-laki menjaga pandangan, perempuan juga menjaga pandangan, kemudian menjaga kehormatan. Maka yang terjadi di era sekarang itu, era digital itu memang, mohon maaf aja, perempuan-perempuan lebih kepada mengumbar apa yang menjadi asetnya. Sementara mohon maaf ya, seperti kucing tadi, scrolling aja. Lah sehingga kan bertentangan dengan ayat ini. Yang terjadi. Perintahnya untuk menjaga pandangan, menjaga kehormatan, malah perempuannya menampakkan ke auratnya. Itu kan bertentangan dengan ayat ini. Konsepnya itu ketika Al-Quran itu turun, larangan perintah Allah itu sudah sampai ke telinga kita. Sebenarnya Allah itu gak butuh pendapat kita. Ya udah, kita sami nabatana, kita takwa ya Ustaz. Iya. Seperti itu Mas. Jadi memang hari ini Masya Allah tantangannya luar biasa. Kalau zaman dahulu orang mau mendekati zina itu kan secara real, nyata ya. Jadi PDKT, face to face kan, mendekatannya langsung, nyata. Tapi hari ini ketika mengincar seorang perempuan atau seorang laki-laki, seorang perempuan tertarik dengan laki-laki, cukup mudah. Setelah tahu seseorang melalui nama di suatu akun gitu ya, PDKT-nya lewat situ saja bisa. Wah, apalagi yang stalking itu wanita Ustaz. Ya, tambah lagi ya. Itu lebih detail, pokoknya lebih hebat daripada detektif Conan. Cukup satu nama, wes ijazah apapun bisa. Maka dari itu kehati-hatian kita dalam menjaga syahwat kita, dalam menjaga pandangan kita ini penting ya Ustaz. Untuk melaksanakan anjuran dari Allah SWT, jangan deketin zina. Berarti saja tidak boleh. Berarti kalau deketin nggak boleh, berarti ada impact yang besar, efek yang nggak boleh. Sehingga gini, kenapa kok mendekati saja nggak boleh? Itu berarti di balik larangan itu terdapat sebuah mudarat yang besar. Kayak kandang singa tadi ya. Iya. Resikonya mlebu kandang singa ya wis paling gak diucit-ucit singa. Nek iso selamat. Nek rasa selamat ya jadi makan siang. Jadi makan siang. Lah terus menjaga pandangan, kemudian menjaga kehormatan. Di selain itu kita tidak boleh khulwat. Khulwat itu berdua-duaan lawan jenis. Oh, ya, yang akan menjadikan apa ya? Syahwat timbul. Yang ketiga. Setan yang ketiga. Setan yang ketiga itu maksudnya nanti syahwat muncul. Kalau syahwat muncul artinya ya sudah. Bocah ada ayuman dah, wes bakso, ya, kan? wes jalan bareng. Nggak mungkin lah berdua-duaan di lawan jenis saling membenarkan takdil bacaan. Itu pengajian ya? Iya. Pengajian aja nggak boleh Ustaz. Masa Ustaz sama cewek berdua-duaan gitu apalagi kan? berdua-duaan di luar batas kita. Nah itu kalau sekarang khulwat, larangan khulwat tadi berdua-duaan. Kalau dulu khulwat itu ya tuh
berdua-duaan di tempat sepi, gitu. Pacaran di tempat ketemu yang neng sepi. endi lah, Iya, sarangan buat mana lah. Muncak Muncak. ke hotel itu nanti puncaknya. Weh. Jangan ke sana dulu, Ustaz. Ini kita yang Oh, ya, ringan-ringan dulu ya. ringan-ringan dulu. Ya sudah, keangkringan berdua. Walaupun kayaknya banyak orang ini kan. Tapi kalau sudah berdua bertatap muka, yang akan ketiga timbul nanti setan memunculkan syahwat. Padahal cinta itu lahir setelah akad. Kalau cinta lahir sebelum akad, Namanya maksiat. Syahwat dan syahwi. maksiat. Gitu kan. Maka buat uhti-uhti jangan percaya kalau ada laki-laki yang menyatakan cinta padahal itu sebelum akad. Cinta sebenarnya itu ya setelah akad. Lah, kalau dulu dengan cara real gitu, bertemu, sekarang kholwat itu tidak hanya dengan fisiknya ketemu. Oh, berarti WA-an berdua itu nggak boleh, Ustaz? Iya, itu masuk ke kholwat. Iya, Tapi benar-benar. WA-nya apa dulu? Kalau WA-nya ke apa? Ke konsumen, ada yang tanya, itu beda lagi. Duniawi yang tadi ya, Ustaz ya? Iya, muamalah itu. Muamalah, urusan dunia beda. Tapi kalau Dek, wajahmu seperti bulan purnama, ya, beda. Iya, itu nanti masuknya ke balagoh itu. Balagoh apa? Iya. Jauh itu. Ilmu balagoh. Balagoh kan pertama belajar balagoh itu kamu cantik sekali gitu ya. Itu pujian. Yang kedua, aku melihat kamu cantik seperti bulan purnama gitu. Nanti puncak balagohnya aku melihat bulan yang tersenyum manis sekali. Sehingga namanya dia sudah hilang menjadi melihat bulan. Nah, ini kan balagoh. Diperumpamakan. Iya. Oh, berarti saya udah pinter balagoh, Ustaz. Pinter sekali. Saya melihat bidadari yang tersesat di dunia, yaitu kamu. Istriku. Nah, maka kholwat itu ya sekarang sudah lari ke HP. Maka ketika kita di HP ini kan ya tidak bisa kita pungkiri. Kita mau tidak mungkin kita tidak punya kontak lawan jenis. Benar. Yang masih sekolah mungkin teman sekolah, mungkin teman kelompok, mungkin teman kerja, teman kantor dan seterusnya gitu. Yang jualan mungkin mungkin pelanggannya. Nah, sehingga kalau yang muamalah boleh, tapi kalau yang sudah ada hubungan khusus, sudah ada apa ya, horor. Itu kan, itu berarti sudah ada potensi nih. Itu. Ada potensi deketin zina. Ini nanti kalau diteruskan ada ketidakbaikan, narik diri ya, Ustaz. Dan hari ini tidak kita pungkiri, Mas. Banyak dari para kita remaja dan pemuda ini kalau sudah keluar lewat HP ini keblabesan, Mas. Oh iya. Iya kan? Benar. WA-nya sudah seperti seorang suami istri yang lepas dari tanggung jawab. Dia apa ya, hubungannya tuh bahkan melebihi suami istri. Kalau suami romantis ya gitu ya. Aktivitasnya udah makan belum gitu. Tapi dia tidak nafkahi. Mohon maaf. Nah, sehingga gitu, Mas. Jadi ketika di WA itu WA ini kadang sudah menjerumus ke berbau-bau maksiat, berbau porno, mengajak hubungan intim, bahasanya bahasa saru, sampai tukar menukar foto yang tidak pap. Ya itulah bahasanya anak sekarang kan kayak gitu. Sampai nanti video call yang tidak tidak sepantasnya lah. Terlebih lagi kita orang Islam yang mempunyai batasan dari Allah itu bukan untuk mengekang kita tapi untuk melindungi kita ya, Ustaz. Maka kita menjaga diri kita. Nah, kholwat di HP itu diawali dengan Assalamualaikum ukhti. Ya kan? Baru tahu saya. Dan dijawab dengan Waalaikumsalam akhi. Setelah itu ada PDKT dan seterusnya, akhirnya nanti kholwat lewat HP. Ini ada tips dari saya sedikit aja yang akan menutup rangkai pintu masuk mendekati zina, Ustaz. Kalau baik putra maupun putri, kalau zaman sekarang itu istilahnya sama saja, Ustaz. Emansipasi lah. Kalau zaman dulu kan yang lebih heboh itu cowok deketin cewek. Zaman sekarang ada kok cewek deketin cowok. Maka ketika ada yang Assalamualaikum atau selamat pagi, selamat siang, kalau nggak ada kepentingan duniawi, nggak usah dibalas. Itu udah nutup. Itu tapi namanya menjaga kehormatan. Tapi kalau kita ngeladeni, sampai mana-mana, Ustaz. Sampai urusan token paketan dapat. Itu. Lah diawali dari situ. Setelah
kholwat tadi pertama menjaga pandangan. Menjaga pandangan itu bukan berarti kok ada perempuan atau ada laki-laki kita ningluk terus gitu, tidak. Iya sewajarnya. Tidak hanya seperti itu, ya sewajarnya. Boleh ngobrol dengan lawan jenis ketika memang ada perlunya. Tapi ya jangan sampai ngawati, diamati. Ini gitu kayak ya. tipatking, Iya. Blomo itu enggak. Kok ganteng sekali masnya yang depan ini ya. Jomblo ya. Sehingga nanti menimbulkan daya tarik. Kemudian menjaga pandangan itu tidak hanya ketika bertemu. Contoh di HP hari ini. Oh iya benar. Ya kan, di HP itu banyak sekali wanita-wanita yang tidak menjaga kehormatan sehingga menampakkan lekuk-lekuk tubuh. Kita nonton. Nah ini kalau godul basar itu bukan kita nonton tapi dilewati, dia apa istilahnya? Di scroll. Di scroll, di skip. Di skip, di skip. Kalau kita nyekrol ternyata duduk HP media sosial itu terkadang kita nggak follow, kita nggak pernah ikutin, muncul. Nah, maka mudaratnya hari ini, mudarat negatif gitu, dari internet, dari kemajuan zaman itu kayak gitu. Maka kalau muncul kita godul basar kita bagaimana? Kita skip. Semoga yang pertama tadi kata Rasulullah kan, pandangan yang pertama itu enggak apa-apa. Tapi yang kedua dan seterusnya itu yang berdosa. Oh, itu ya, paham kan? Ini. Makanya kalau ini berlaku untuk media sosial. Iya, makanya ditarik ke sini. Yang pertama enggak apa-apa itu enggak ini. Apa-apa. Oh, jemput balik ke habis mentok kok diulang-ulang. Atau pas pertama lihat, kok seperti ini. Ditok nih baik. Sampai rampung hari juga kena ini. Ya, iya benar. Kena ini 2-3 masuk di sini. Ya. Insya Allah memaafkan yang pertama. Pertama itu madek, kok ketok. Langsung skip, langsung. Tapi skip. Kok ketok. Justru apa gitu. Ditonton PP ini, ditonton alamatnya, di scroll, di stalking, ya Allah. Ya itu akhirnya nanti tidak masuk ke godul basar. Nah, godul basar jadi tidak hanya secara real, tapi bisa masuk ke HP. Kemudian menjaga kehormatan itu bukan berarti kok kesini dengan pakaian yang ketat gitu saja, tidak, tapi tidak melayani. Tadi SMS atau WA yang masuk tidak kita jawab, itu menjaga kehormatan. Atau di medsos kita tidak menampakkan kecantikan, itu menjaga kehormatan. Betul. Yang laki-laki juga tidak mengubral ngobrol komentar yang rembulan-rembulan tadi. Itu juga menjaga kehormatan. Mau follow nih ukti-ukti yang kita bening-bening, padahal itu filter. Itu menjaga kehormatan, gitu ya. Jadi implementasinya sangat luas hari ini. Jadi tidak hanya dengan real saja, tapi bisa masuk ke HP kita. Dulu pernah kita bahas ya Ustaz, dan salah satu efek zina itu tentang keturunan juga, iya kan? Nah, sebenarnya zina ini sudah ada dari dulu ya Ustaz. Cuman memang nggak meledak sesekarang, karena memang media sosial dulu nggak berperan. Sekarang luar biasa. Dulu itu, mohon maaf ya, saya kan ya orang sedikit ada campur tangan orang zaman dulu, lahir zaman dulu. Dulu itu ketahuan pacaran, bahasanya kan dulu pacaran seneng sama si aja malu setengah mati. Malu kan? Tersipu, kayak seneng itu malu. Sekarang yang dipermalukan yang jomblo, yang stay halal brother itu dipermalukan. Tadi kan di belakang jomblo-jomblo itu kan? Itu dipermalukan oleh jomblo. Zaman sekarang kok sendirian. Mereka yang menampakkan tentang hubungan haramnya, perbuatan keji zinanya, malah pede. Padahal ada hadis Nabi itu kalau pede dengan perbuatan dosanya nggak diampuni. Iya. Kalau menampakkan tadi ya, orang lain tahu menampakkan nggak diampuni. Tapi kalau tertutup, jadi orang lain tidak tahu gitu kan, itu aib kita bertobat, Allah akan mengampuni. Makanya gitu kan. Zaman sekarang itu seperti apa yang dihadiskan Nabi. Jadi semuanya umat Nabi Muhammad itu diampuni dosanya kok, kecuali yang nggak mau. Yang nggak mau ini yang benar-benar dia pede habis, entah itu berkata kotor, berhubungan punya lawan jenis yang memang bukan mahramnya, memang belum waktunya, dan itu menjadi kayak puncak kebanggaannya. Maka puncak dari pergaulan bebas itu adalah berzina. Dan zina ini mudaratnya sangat besar. Dan nggak sampai di zina aja ya Ustaz ya. Akan ada terus gitu ya. Jadi dampak mudarat dari zina itu tidak hanya menimpa pelakunya, tapi juga menimpa orang-orang di sekitarnya, sampai bayi yang dalam kandungan itu juga merasakan dampak. Tidak hanya itu, tidak berhenti ketika bayinya lahir, tapi nanti ketika dia tumbuh dewasa, bapaknya siapa dan lain sebagainya, dia tidak bisa intisab. Intisab itu bernasab. Nasab itu kan ke Fulan binti ini ya Ustaz? Iya, nggak bisa. Karena proses dia zina
itu kan tidak pernikahan. Adanya nasab itu karena nikah. Ya, Tapi ya, kalau ya. tidak nikah berarti tidak Dia terputus. Sehingga nanti mudorotnya itu mudorot intisab ya, nasab. Belum mudorot mental. Dia sekolah, kemudian teman-temannya tahu dia anak dari hasil perzinaan, dia akan dipermalukan oleh teman-teman. Nauzubillah min dzalik. Mentalnya nanti akan kena. Kan Psikologisnya kena dan lain seperti itu. sebagainya. Maka zina dikatakan fahisyah. Fahisyah itu keji. Wah, Fahisyah wala taqrabu zina 17 tadi. 1732. Janganlah kamu mendekati zina. Innahu kana fahisyah. Sehingga zina itu suatu hal yang keji, yang kejam. Bisa ditarik kita bahasanya Jawa, bahasa yang gilani gitu ya. Karena dampaknya luar biasa, besar sekali gitu. Maka zina ini ada hadnya, Mas. Had itu hukuman di dunia. Hukum langsung ya Ada disegerakan. hududnya. Oh, saya pernah dengar itu. Ada dosa yang hukumannya disegerakan di dunia. Karena itu Zina mengandung ini. mudarat yang besar. Oh. Gitu ya. Ada beberapa dosa yang hukumannya di dunia. Contoh mencuri. Mencuri itu kan nanti dampaknya luar biasa. Sehingga di dunia ada hadnya dalam Islam ya. Termasuk juga zina. Zina ini ada hadnya. Hadnya adalah ketika belum nikah. Yang berzina belum nikah dicambuk 100 kali. Fajlidu kulla wahidatin minhuma mi'ata jaldah, dicambuk 100 kali. Kemudian untuk menyaksikan segolongan kecil dari kaum muslimin, Taifah. Ya, jadi hukuman cambuk itu disaksikan oleh segolongan kaum muslimin. Orang muslimin yang menyaksikan tadi tidak boleh menyebarkan aibnya, tidak boleh nyebar nih dia itu pezina. Cukup untuk memberikan jerah, kesaksian. Lah sing zina itu kan otomatis disaksikan orang kan malu, dicambuk ya loro, sehingga menjadikan efek yang luar biasa buat pelaku pezinanya. Benar. Nah, kemudian tidak boleh seorang hakim atau orang yang berwenang menghukum itu merasa belas kasih kepada pelaku. Kau tidak dicambuk ya mesak nih dan seterusnya. Tidak boleh. Kalau zaman sekarang ham. Karena kita tidak di negara Islam ya, tidak berlaku hukum Islam. Tidak berlaku. Nah, tapi itu kalau yang sebelum nikah. Tapi kalau orang yang muhson sudah menikah, itu artinya itu lebih luar parah. biasa. Karena apa? Karena dia mengkhianati ikatan suci. Akad tadi benar. Dia mengkhianati istri, dia mengkhianati pernikahan yang itu Allah atur. Benar. Maka hukumannya hadnya itu dirajam. Sampai mati. Rajam otomatis meninggal. Gitu. Rajam itu otomatis nanti meninggal. Akhirnya sampai kecil-kecil. Tapi kalau dia bertobat, kemudian dirajam, maka insya Allah dia diterima tobat. Seperti pelaku-pelaku berzina yang mohon maaf mungkin dulu aku pernah melakukan kesalahan ini, masih ada nyawa dalam tubuh kita, ada kesempatan untuk bertobat, Allah membuka pintu tobat itu ya. Nah, maka hari ini karena negara kita tidak menerapkan hukum had Islam, syariat Islam, maka kalau kita mungkin pernah berzina, ya sudah tobat, tobatan nasuha. Kita mohon pada Allah untuk diampuni dan tidak mengulangi. Tobat itu tobat lombok. Tobat gitu sambel, ya. Benar-benar. Tobat sambel, tobat lombok enggak. Kepedesan ngombe es teh, sesuk pengen mangan pedesan ya gitu ya. Betul. Lah, maka kenapa sampai dirajam? Gitu. Kenapa sampai dirajam? Itu ternyata mudaratnya tadi tidak hanya ke pelaku tapi juga ke orang lain. Apa diantaranya? Satu, perempuan bisa hamil. Betul. Laki-laki tidak hamil, perempuan hamil. Maka hari ini guyonane cacah kayak ya sedikit geli juga. Guyonane piye? Aku wis nebar benih nang ngendi-ngendi. Atau gini, aku wis nebar benih nang ngendi wae. Nyicil Ustaz. Dan seterusnya guyonan yang sejenis ini. Ini kita ya ini menjatuhkan harga diri kita sebenarnya. Itu prihatin lah gitu. Gitu ya. Wanita hamil, laki-laki tidak hamil. Mudaratnya lebih besar ke perempuan. Gitu. Kemudian menjadi aib keluarga. Kalau keluarga tahu kan malu. Keluarga tahu malu. Kemudian menanggung malu seumur hidup. Kemudian anak yang lahir juga merasakan dampaknya. Dampak psikologis, dampak mentalnya. Mental tadi kan, psikologisnya. Terus dia tidak bisa intisab ke bapak. Tidak bisa si fulan yang lahir tadi binti ayahnya atau bin ayahnya, tidak bisa. Karena dia tidak punya nasab bapak. Karena ketika melakukan hubungan tidak dalam pernikahan. Ketika tidak bisa intisab, nanti dampaknya ketika pernikahan tidak bisa jadi wali.
Oh iya, terhadap anak-anaknya. Ayah yang sekarang menjadi bapaknya, bapak biologis yang Menghamili ibunya. menghamili ibunya kan belum nikah. Ketika hamil dinikahkan, lahir sudah punya ayah tadi. Secara biologis ayahnya memang bapaknya, tapi secara Islam bapaknya itu bukan walinya. Bukan walinya, gitu. Sehingga kalau menikah nanti walinya bukan wali bapak, tapi walinya wali hakim. Wali hakim diwakilkan itu. Diwakilkan hakim. Nah kemudian ketika ayah meninggal, ternyata yang lahir itu anak hasil zina itu anak laki-laki contohnya. Bapaknya meninggal, anak laki-laki tadi punya adik perempuan. Adik perempuan tadi tidak bisa menjadikan kakaknya yang laki-laki jadi wali. Kenapa? Karena dia bukan saudara sebapak, tapi saudara seibu. Saudara seibu tidak bisa menjadi wali. Ya. Maka dampaknya luar biasa. Dampaknya bukan sekedar aku dan kamu, tapi lingkungan, keluarga, nasab, keturunan. Di luar itu Mas. Ternyata zina ini kenapa dilarang? Ternyata hari ini didapati dari para ahli kesehatan itu penyakit kelamin, AIDS, HIV. Ternyata kabarnya penyebab terbesarnya adalah dari bergonta-ganti pasangan dan juga berhubungan badan lewat belakang. Lewat belakang larangan dalam Islam dengan sangat keras. Termasuk di situ ada namanya kaum Sodom. Dihukum di dunia. Gitu. Sesama itu juga itu. Maka di sini ya dampak yang paling besar, mudarat paling besar yang dirasakan itu adalah dampak sosial, yang mana nanti Allah akan menurunkan azab. Azab itu bukan berarti nanti akan dibalik tanahnya, akan muncul longsor, akan banjir dan seterusnya. Bukan tidak seperti itu. Azabnya dengan munculnya penyakit-penyakit tadi. Semakin banyak orang yang berzina, semakin banyak orang yang berhubungan badan, itu mengundang azab. Gitu. Maka negara-negara yang negara kita ngundang azab dong Ustaz. Ya kita berdoalah supaya tidak. Tapi saya ahli yakin bahwa ada ustaz-ustaz, kiai-kiai, bagian besar dari umat Islam memang memfahamkan kepada generasi untuk tidak mendekati zina, untuk memfungsikan sholat. Inna sholata tanha anil faksa'i wal munkar. Ini kan perbuatan faksa juga. Dan maka itu sholat kunci utama. Dan ternyata tidak berhenti di situ. Kita akan benar-benar mendirikan sholat akan berfungsi tatkala kita ada sebuah kajian. Maka setelah itu satu rentetan. Benar. Jadi yang apa itu, kita ini semua pendosa ya, tapi selayaknya manusia yang punya Tuhan, kita punya dosa, sudah saatnya kita menghamba menjadi hamba yang baik. Yang lalu sudah yang lalu, tapi Allah kan Maha Pengampun. Jangan diulangi, perbanyak kebaikan, masuk kepada lingkungan yang mendukung kepada kebaikan, lebih loyal. Kalau dulu mohon maaf mungkin zina ini loyal banget, sekarang harus jadi pendakwah atau jadi orang tobat, orang baik, sebaik, seloyal, melebihi dulu. Iya. Jadi tema kita ini kan puncak dari pergaulan bebas ya. Kalau pergaulan bebas mungkin belum sampai perzinahan, baru sampai tidak ada batasan. Tapi puncaknya nanti adalah zina. Ketika zina sekali, setan pinter. Tidak cukup sekali, dua kali, seterusnya. Tidak cukup dengan satu orang, dengan pasangan yang lain atau dengan laki-laki perempuan yang lain. Tidak cukup di situ. Nanti puncaknya adalah membunuh. Setan itu musuh yang nyata. Harus kita jadikan musuh, jangan jadikan penasihat kita. Iya kan itu. Maka tadi kalau Allah menurunkan azab, wattaqu fitnatan lati la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Ketika Allah menurunkan azab atau ujian atau cobaan, ini tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja, orang-orang pelaku kemaksiatan saja, tapi juga bisa menimpa orang-orang yang beriman. Benar guys, Fred. Jadi ketika azab Allah itu turun, musibah itu datang, orang dipilih kowe zina sing selamat enggak, pukul rata Ustaz. Nah itu ternyata seandainya terjadi di daerah kita, kita ada suatu azab contohnya, kemudian kita meninggal di situ, ternyata itu kasih sayangnya Allah. Kita tidak menyaksikan kemaksiatan lebih mendalam, tapi Allah panggil kita sehingga kita bisa bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Menjaga pergaulan, ada batasan-batasan dari Allah Subhanahu wa taala. Efeknya
nanti ke zina. Zina itu bukan dari puncak, masih ada lagi Masih ada terus. lagi. Selama kita hidup itu dari kanan kiri belakang atas bawah akan digoda setan. Setan itu musuhnya tak jadikan musuh. Apa pesan Ustadz untuk generasi sekarang, baik itu yang sudah mohon maaf sudah melakukan zina atau yang lagi ingkring-ingkring deketin atau posisinya sudah stay halal, gimana? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, memang kita makhluk sosial, al-insanu madaniyun bitabi'i. Manusia ini makhluk sosial, kita tidak bisa nih memutus hubungan sosial. Mau tidak mau kita berhubungan dengan sesama, berhubungan dengan lawan jenis juga, maka kita latihan menjaga diri. Kalau kita menjaga diri, insya Allah Allah akan menjaga kita. Walaupun hari ini mungkin kita masih sendiri, walaupun mungkin teman-teman kita pada pacaran, walaupun mungkin teman-teman kita jalan-jalan ke sana kemari dengan pasangannya yang tidak halal, kita bersabar. Kita bergaul dengan teman-teman yang baik-baik. Insya Allah kita tidak galau. Insya Allah hidup juga berwarna, walaupun tidak punya pasangan. Pacar, ya, tapi dengan adanya teman-teman yang baik akan menenteramkan jiwa kita bersama orang-orang yang baik dengan kesabaran dan keistiqomahan. Kemudian bagi saudara kita yang mungkin ini baru mulai nih PDKT dan seterusnya, ayo itu ternyata nanti kalau sudah menikah, sudah berkeluarga, kita sadar ternyata itu tidak ada manfaatnya. Yang ada adalah penyesalan buat diri kita. Kok ya dulu aku berbuat seperti ini, muncul penyesalan dan nanti bisa jadi ketika sudah menikah akan ingat dengan mantan. Ya. Maka ayo jaga diri kita, yang mulai ke sana ayo kita jauhi, tidak ada manfaatnya. Sekedar kenal boleh, sekedar pertemanan boleh, tapi yang tidak boleh adalah hubungan yang lebih mendalam, yaitu pacaran zaman sekarang. Kemudian bagi saudara kita kok yang sudah mungkin, mohon maaf, sudah pernah berhubungan perzinaan, berhubungan badan dan berzina dan seterusnya, ayo pintu Allah masih terbuka lebar. Di negara kita tidak ada hukum Islam, tidak ada hukum cambuk, tidak ada hukum rajam, tapi yang ada adalah penyesalan, pertobatan yang hakiki, tidak mengulangi perbuatan zina tadi, selalu mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala dan iringi perbuatan buruk kita dengan perbuatan yang baik. Terus lakukan kebaikan sekecil apapun, lakukan kebaikan. Dimanapun kalau bisa lakukan kebaikan. Walaupun mungkin di jalan lihat sampah, di jalan lihat paku, di jalan lihat batu, singkirkan. Itu kebaikan buat kita. Mungkin itu Mas Agung yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, terima kasih. Banyak sekali apa yang panjenengan sampaikan. Yang harus difahami adalah mencintai diri sendiri itu dimulai dari menjaga kita dari api neraka, ya kan? Kemudian untuk saat ini teman-teman harus stay halal, kemudian mencari kebaikan sebanyak mungkin seperti apa yang telah disampaikan Ustadz Faisal. Ya, sekian ya Ustadz, terima kasih. Semoga ini menjadi manfaat bagi kita semua, bagi warga Mojosari, Mojodoyong, Kedawung Sragen. Satu lagi Mas Agung. Dan ini tidak hanya untuk yang masih jomblo, sudah menikah, sudah menikah ada potensi bahkan lebih besar. Karena sudah pernah merasakan iwak pite, pernah ngerasakan iwak sapi, pengen rasa liyane. Tapi itu haram. Insya Allah kalau dibimbing dengan agama, insya Allah akan terhindar dari itu semua. Tetap stay halal, brother. Ya, kita sudah di penghujung acara, Ustadz sudah menyampaikan poin-poinnya. Semoga menjadi bekal kita sebagai pemuda untuk melangkah lebih baik. Dan episode kali ini ngopi, seduh kopimu bersamaku, ya kan? Ini es teh, karena kita di episode spesial kita di angkringan The Sultan, Mojosari, Mojodoyong, Kedawung Sragen. Ya, semoga kita dipertemukan dalam kebaikan yang lain, dan semoga Allah membimbing, menguatkan keimanan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Agung Mustafa Fajaruda, Ustadz Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.